Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfarisi Azhar. Saya dari kelas TIF K23B dengan NIM 235520111180. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah saya buat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah sistem microcontroller. Nah, di sini saya membuat sebuah sistem monitoring tangki industri berbasis microcontroller dan website yang saya build sendiri. Selanjutnya untuk latar belakang, pada dunia industri, proses pemantauan kondisi tangki seperti suhu dan tekanan masih banyak dilakukan secara manual. Cara tersebut kurang efisien karena membutuhkan operator untuk melakukan pengecekan secara langsung serta berisiko terlambat mengetahui apabila terjadi kondisi yang tidak normal. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem monitoring yang mampu menampilkan data sensor secara real-time sehingga kondisi tangki dapat dipantau dengan lebih mudah dan cepat. Nah, di sini ada tujuannya. Yang pertama, membuat sistem monitoring suhu dan tekanan tangki secara real time. Yang kedua, menampilkan status kondisi tangki pada web. Yang ketiga, menyimpan data sensor ke database SQLite. Yang keempat, memberikan informasi kondisi tangki berdasarkan nilai sensor. Nah, untuk proyek ini saya menggunakan alat dan bahan. Untuk yang pertama, untuk di aplikasi Walkway-nya, saya menggunakan untuk alat dan bahan utamanya itu modul ESP32, ada sensor suhu, sensor tekanan, kabel jumper, dan LCD display. Sebenarnya ada sih untuk alat-alat pendukung seperti buzzer, resistor, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk software, untuk tampilan webnya itu saya menggunakan Node.js, Express.js, SQLite untuk database-nya, React.js untuk front-end-nya, dan browser Google Chrome. Nah, untuk brokernya saya menggunakan MQTT untuk penghubung antar Walkway dan backend Express.js. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan flowchart dari sistem yang telah saya buat. Di sini saya membagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, di kategori pertama itu anggapannya sebuah hardware yang ada di aplikasi Walkway-nya. Yang kedua, broker MQTT sebagai jembatan eh, dari Walkway ke backend. Selanjutnya ada backend, itu saya menggunakan Node.js dan Express.js untuk mengelola database dan query-query yang dibutuhkan di front-end. Selanjutnya untuk database-nya saya menggunakan SQLite karena ini proyeknya masih skala kecil, saya pikir itu masih cukup untuk eh, ditampung di SQLite. Selanjutnya untuk front-end, untuk tampilan websitenya saya menggunakan eh, React.js. Nah, sambil menjelaskan si flowchart-nya, saya akan simulasikannya dulu untuk aplikasi yang telah dibuild. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa folder, ada backend, frontend, dan industrial tank ESP32. Nah, ini khusus untuk Walkway-nya karena saya eh, run Walkway-nya di internal VS Code karena dengan alasan kalau misalnya run di webnya itu terkadang untuk runningnya agak lama ngecompile-nya, jadi saya membuat environment sendiri. Nah, di sini untuk file utamanya mungkin saya coba dulu untuk simulasi. Di sini saya nyalakan dulu untuk server backend-nya. Oke, untuk server backend-nya udah running, database connect, dan eh, MQTT-nya udah connect. Selanjutnya kita nyalakan untuk front end-nya. Oke, untuk front end-nya jalan di localhost 5173, untuk portnya, untuk back end-nya di localhost 3000. Selanjutnya untuk Walkway-nya kita running juga. Nah, ini adalah wiring-nya ya, bisa dilihat. Saya menggunakan beberapa komponen, yaitu ada sensor suhu, potensio, ini anggapannya sebagai sensor pressure atau biasa disebut di eh, industrial monitoring itu sebagai pressure gauge. Selanjutnya ada LCD, ini untuk anggapannya HMI. Kalau misalnya di industri langsung,
Selanjutnya buzzer itu dianggap sebagai alarm dan dua LED sebagai indikator mesin. Oke, coba kita running dulu. Status connecting WiFi, mendapatkan IP-nya, connecting ke broker. Oke, di sini udah ke publish ya. Untuk data ke MQTT-nya kita bisa lihat. Untuk data yang dikirimkan berupa JSON yang berisi beberapa data parameter data nih. Ada temperatur, pressure, dan status yang dikirimkan. Nah, di mana kita bisa melihat ini? Balik lagi ke flowchart dulu. Yang pertama itu prosesnya ada inisialisasi untuk WiFi, MQTT client, sensor, OLED, dan komponen yang lainnya. Nah, di sini yang kedua ada pembacaan sensor. Itu nanti kodenya mungkin saya akan jelaskan di kode main.cpp ini. Selanjutnya ada proses data. Ini untuk logiknya nanti dijelaskan juga. Ini ditampilkan di LCD juga. Nah, di sini yang paling penting agar bisa berkomunikasi dengan sistem websitenya. Nah, di sini untuk payload JSON-nya kita membuat sebuah data yang kebaca sama sensor itu menjadi sebuah file JSON yang berisi berupa objek yang berisi beberapa parameter yang tadi bisa dilihat ya di sini ada temperatur, pressure, dan status. Di mana kita bisa melihatnya? Coba kita misal cek di endpoint-nya. Kita coba buka di roots. Endpoint-nya itu di get latest. Nah, ini data terakhir yang dikirimnya ya. Temperaturnya 33,4, pressure 46, statusnya normal. Untuk mengeceknya, kita bisa coba atur potensionya. Sini untuk suhunya kita juga setting juga. Ini kan asalnya begini ya untuk data terakhir yang dikirim. Nah, ini setiap 2 detik akan terupdate. ID-nya akan bertambah, temperaturnya berubah, pressure berubah, statusnya berubah. Nah, data ini nanti dikirim ke backend. Dikirim ke sini melalui broker MQTT. Nah, data ini nanti ditangkap oleh backend yang meparsing data JSON tadi menjadi sebuah data array yang berisi berupa objek, array of object. Nah, itu bisa dikelola di database yang nanti kita panggil di front end menggunakan React.js. Nah, untuk simulasinya seperti ini kurang lebih untuk tampilan webnya. Di sini ada beberapa bagian, ada navbar yang berisi status si sistemnya. Ini berarti on. Ini ada beberapa card yang berisi informasi temperatur, pressure, status, dan kondisi network, apakah nyambung atau tidak. Terus di bawahnya ada card. Lagi ini ada simulasi si tangkinya, ada statusnya juga sebagai pelengkap aja ini. Nah, di sini ada fitur tambahannya berupa statistik. Statistik itu misalnya saat sistem dinyalakan itu nilainya ke record, nilai maksimal, minimal, dan nilai rata-rata dan nilai aktual saat ini gitu. Ini ke record di sini. Karena kita cuma punya 2 parameter yaitu temperatur dan pressure. Nah, di sini juga untuk fitur di websitenya itu ada history yang menyimpan record data. Misalnya dibutuhkan misalnya di industri nanti akan suatu-waktu misalnya ada audit gitu bisa bisa ke track atau bisa ke tracing. Nah, di sini juga ada uh, chart untuk menampilkan trend line untuk data yang masuk ke front end. Mungkin untuk tampilannya segini ya. Untuk pengetesan kita coba misalnya nilai
aktualnya sekarang segini. Untuk temperaturnya 4 derajat, untuk pressure-nya 68%. Coba kita tes atau challenge, misal pressure-nya kita maksimal, temperatur naikkan. Alarm akan berbunyi dan di webnya pun akan berstatus danger. Itu menandakan si tangkinya penuh dan si suhunya melebihi batas. Jadi statusnya berubah juga, nilai maksimumnya terupdate semua, terus lainnya juga chartnya update gitu. Kita baikin lagi. Nah, oke, sekarang udah aman, harusnya statusnya sih normal buat di range di bawah 29. Oke. Harusnya sih statusnya udah normal. Nah, sini udah normal ya. Cuman untuk pressure tankinya coba kita oke. Ini simulasi keadaan si tangki itu idealnya segini gitu. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan kode yang ada di logic di walkway-nya yang ada di ESP-nya. Yang pertama untuk ini ada eh, proses import beberapa library eh, agar beberapa fungsi di dalam ESP ini bisa terpakai. Contohnya ada WiFi, ada public client, ada fluid untuk LCD. eh, Intinya digunakan untuk inisialisasi atau import library agar sensor-sensor yang kita punya di dalam komponen ini bisa terpakai gitu. Nah, yang kedua, ini ada konfigurasi Wi-Fi-nya. Sini saya menggunakan walkway guest dengan password string kosong karena bawaannya defaultnya seperti ini. Yang ketiga ada konfigurasi MQTT. Saya menggunakan broker amqx.io dengan port 1883. Data sensor itu dikirim melalui topik industrial di sini, eh, sehingga aplikasi backend dapat melakukan subscribe pada topik tersebut dan menerima data yang dikirim oleh ESP32. Nah, selanjutnya ini ada beberapa konfigurasi pin yang digunakan untuk komunikasi dengan komponennya. Nah, selanjutnya ada inisialisasi untuk OLED, untuk ini nih, tampilan LCD screens yang ini. Yang aktualnya nanti kalau misalnya di industri itu sebagai HMI atau pemantauan panel. Selanjutnya untuk ini DHT pin, DHT type itu inisialisasi objek sensor DHT 22 untuk membaca suhu dan kemudian membuat objek WiFi client yang digunakan oleh MQTT client sebagai media komunikasi ke broker MQTT. Nah, di sini saya juga membuat sebuah variabel global yang value-nya itu saya setting 0 semua. Karena ini inisialisasi awal dan untuk stringnya, untuk status stringnya normal. Ini untuk inisialisasi awal yang belum masuk ke logiknya. Nah, selanjutnya ada function connect WiFi yang berfungsi untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi. Di sini untuk memulai koneksi ada menerima parameter SSID dan password. Nah, di sini ada sebuah pengulangan atau looping yang artinya selama ESP32 belum berhasil terhubung ke WiFi, program akan terus mencoba melakukan koneksi setiap 500 milisecond. Nah, kalau misalnya ini untuk sebagai tampilan aja sih, tampilan parameter, misalnya WiFi-nya udah terhubung, kita bisa connect ke WiFi si SP-nya ini, kita kasih aja sebuah alert WiFi-nya udah connect gitu dengan IP yang kita ambil dari wifi.local IP.
Nah, selanjutnya ada function reconnect MQTT yang digunakan apabila koneksi MQTT terputus. Nah, untuk pertama program ngecek di sini nih apakah MQTT itu connect. Kalau misalnya belum terhubung, maka dibuat client ID yang baru. Nih, client ID yang bernama ESP32-0. Nah, client ID ini harus unik agar broker di MQTT itu dapat membedakan setiap perangkat yang terhubung. Makanya kalau misalnya koneksi terputus, kita buat lagi aja client ID-nya agar nggak sama-sama yang sebelumnya yang nggak connect gitu. Nah, selanjutnya itu dilakukan sebuah komunikasi di sini koneksi ke MQTT-nya, MQTT client.connect. Nah, kalau misalnya gagal, kita tampilin warning aja, valid untuk pesan statusnya, terus akan mengulang eh, programnya akan mengulang lagi karena di sini ada looping selama 2000 milisecond atau 2 detik. Selanjutnya ada function read sensor. Nah, cara kerjanya ini membaca semua sensor yang terhubung nih. Pin-pinnya yang tadi dideklarasiin di variabel awal. Yang pertama itu ada temperatur yang digunakan untuk membaca sensor suhu DHT22. Terus yang di sini ini untuk yang tadi untuk pressure ya, untuk potentiometer. Ini untuk nilainya 0 sampai 4095. Jadi ini hasil. Ini kan untuk nilai ini nih potensialnya itu sebenarnya untuk nilai defaultnya di sini 0, di sini 4095. Cuman saya inisialisasikan menjadi 0 sampai 100 gitu. Dengan menggunakan function map. Nah, kalau misalnya pembacaan sensornya gagal, di sini ada pengecekan atau validation yang akan mengubah suhu menjadi 0 agar program tetap berjalan. Jadi misalnya kalau misalnya sensor nggak ngebaca atau sensor error gitu atau terputus koneksinya entah itu dari kabel atau koneksi, itu sensor akan tetap mengirimkan data 0 gitu. Nah, selanjutnya ada function check status. Nah, di sini ada beberapa logic utama dari sebuah sistem ini yang ESP32 akan kirimkan. Yang pertama, semua indikator dimatikan untuk LED-nya. Yang ini nih, green sama red-nya dimatikan. Nah, selanjutnya ada ini juga alarm dimatikan. Selanjutnya ada pengecekan atau validasi eh, kondisi bahaya. Misalnya temperaturnya kebaca di atas 60 dan pressure-nya yang diambil dari potensio tadi di atas 80, maka kirimkan ke eh, file.json tadi, statusnya itu berupa danger dan eh, simulasikan untuk LED yang merah menyala yang ini. Yang berarti ada alarm gitu untuk danger karena untuk temperaturnya di atas spek normal gitu dan alarm menyala tuh. Terus ada else if untuk temperatur misalnya di atas 45 dan pressure-nya di atas 60 itu statusnya masih warning. Selanjutnya ada ini untuk penutupan untuk else itu statusnya normal yaitu di bawah 45 dan di bawah 60. Itu saya asumsikan si tank itu nilai amannya segitu gitu speknya. Cuman untuk ngambil datanya itu defaultnya normal gitu. Kalau di bawah 45 dan pressure-nya di bawah 60. Nah, selanjutnya ada fungsi update OLED yang berfungsi untuk memperbarui tampilan OLED yang sini. Untuk memperbarui tampilan LCD-nya ini eh, ada beberapa indikator untuk settingan OLED-nya. Yang selanjutnya ada fungsi publish data yang berfungsi untuk komunikasi ke IoT-nya.
Nah, yang pertama itu akan dibuat sebuah objek JSON yang tadi saya singgung, yang berisi sebuah objek yang berisi beberapa parameter, temperatur, status, dan pressure. Nah, ini diambil dari variabel temperatur, pressure, dan status tank. Nah, ini untuk membungkus gitu, membungkus variabel tadi menjadi data JSON yang akan dikirimkan ke broker. Nah, selanjutnya ada eh, di sini sebentar. Nah, di sini untuk MQTT client publish. Data dikirim ke broker MQTT. Nah, selain dikirim juga data juga dicetak pada serial monitor agar proses pengiriman dapat dipantau. Di sini untuk alert aja sih untuk monitoring developernya gitu. Apakah statusnya berhasil apa enggak gitu. Nah, di sini ini untuk meng-create si eh, objek ini nih string menjadi JSON. Nah, selanjutnya ada fungsi utamanya yaitu fungsi setup. Nah, ini dijalankan satu kali saat ESP pertama kali dinyalakan. Di dalamnya dilakukan proses inisialisasi seluruh perangkat agar siap digunakan. Nah, ini ada urutannya mengaktifkan komunikasi serial yang tadi deklarasi di atas. Sini ada mengatur pin-pinnya itu sebagai sebuah output. Nah, di sini ada inisialisasi sensor juga. Ini DHT, sensor DHT untuk inisialisasi display. Di sini memanggil berbagai function yaitu connect WiFi yang tadi di atas agar fungsinya dinyalakan. Dan ini function untuk mengatur alamat broker MQTT dan port yang digunakan melalui MQTT client.set server. Nah, selanjutnya ada function yang terakhir, ada function void loop yang akan dijalankan terus-menerus selama ISP menyala. Nah, disinilah seluruh proses monitoring berlangsung secara berulang. Nah, urutan eksekusinya itu di sini kita langsung ada validasi, misalnya koneksinya terputus, itu panggil lagi function connect WiFi untuk mencoba lagi eh, memanggil si function connect WiFi ini untuk terhubung ke jaringan. Selanjutnya, ini ada pengecekan untuk MQTT apakah masih bisa dikonekkan. Kalau misalnya terputus, ya panggil lagi reconnect MQTT. Jadi looping terus-menerus. Selanjutnya untuk di sini menjalankan MQTT client.loop agar komunikasi tetap berjalan. Terus di sini beberapa function untuk yang tadi ya, untuk sensor, untuk cek status yang berisi logic tadi, untuk dikirimkan eh, sebuah string menjadi JSON. Ini untuk tampilan si LCD, ini untuk ke broker MQTT-nya untuk nge-publish si data JSON-nya. Di sini looping ini selalu dilakukan selama 2 detik jika gagal gitu. Percobaannya selama 2 detik. Nah, mungkin untuk function dari ESP-nya sorry untuk codingan dari ESP-nya penjelasannya sekian. Mungkin untuk codingan dari sisi webnya saya akan menjelaskan secara singkat saja. Di sini ada terbagi dua, ada backend, ada front end. Di sini ada backend, ada beberapa ya, ada controllers, database, ada root. Untuk membuat endpointnya, di sini ada selanjutnya ada server JS. Ini ada main filenya. Di sini ada MQTT untuk eh, koneksi ke broker. Nah, di sini koneksi broker itu diambil di mqtt.js, terus di execute di sini untuk dimasukkan ke database SQLite. Nah, di sini berupa tabel yang berisi beberapa parameter integer untuk ID, real untuk temperatur, real untuk pressure,
teks untuk status, dan created at untuk real time saat ini datanya dikirim waktunya gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada controller yang berisi berupa logic pengecekan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa endpoint post untuk mengirim data yang ada uh, di sini main CPP ke MQTT broker. Nah, terus ada get untuk mendapatkan sebuah data yang dikirimkan dari ASP ke broker terus diambil sama backend. Contohnya ini datanya berupa JSON yang berisi sebuah objek. Selanjutnya ada endpoint untuk get history, itu fungsinya untuk ini kita dapat uh, uh, merekam atau menyimpan data-data yang telah masuk gitu. Jadi ke record datanya, kesimpan di sini. Menggunakan ini juga. Nah, selanjutnya untuk di sisi front end, untuk mengambil data dari back end-nya saya menggunakan di sini ada beberapa untuk atomic design-nya saya pisah-pisah. Nah, di sini untuk service-nya saya menggunakan Axios yang untuk menghubungkan atau agar backend dan frontend itu bisa ngobrol, yang ngehit ke endpoint 3000, di mana backend kita jalan di endpoint 3000. Selanjutnya di sini saya membuat dua function, yaitu get latest, yaitu function terakhir yang diambil. Selanjutnya ada get history yang ke-record di database yang di sini. Yang di sini ke-record saya ambil semua di sini. Get sensor history. Selanjutnya untuk ini kita tampilkan di dashboard semua nih. Untuk tampilannya gitu. Sini untuk status card-nya, ini untuk tampilan status card saya panggil berupa komponen di child. Terus ada pressure chart yang paling bawah tadi, ada navbar, story table, dan tank visualization. Nah, di sini untuk logiknya juga ada beberapa logic di file komponennya untuk mengubah tampilannya aja sih sebenarnya. Tampilannya ini misalnya airnya udah penuh, si warnanya jadi kuning. Kalau airnya udah di atas danger, itu jadi warna merah gitu. Nah, paling untuk penjelasannya cukup sekian. Yang bisa saya sampaikan terkait proyek akhir sistem microcontroller kali ini. Mungkin untuk terakhiran atau penutup, saya akan menampilkan simulasi dengan seutuhnya gitu, tanpa penjelasan, agar lebih clear aja gitu. Oke, saya mulai. Sini front end udah jalan.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan tentang proyek akhir ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.